Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Miftahul Arif, nomor absen 2018 01300056. Di sini saya akan menjelaskan materi tugas 2. Saya akan menjelaskan materi tentang kompresor. Kompresor digunakan untuk memindahkan gas dari suatu tempat ke tempat yang lain. Tidak seperti cairan, gas merupakan fluida kompresibel sehingga memerlukan alat pengompres yang beroperasi pada prinsip agak berbeda dengan pompa. Gas merupakan fluida yang tidak memiliki bentuk. Hukum dasar tentang gas dan kerja dari kompresor antara lain: yang pertama, hukum termodinamika 1, yang kedua, hukum termodinamika 2. Di sini ada gambar tentang gas dalam ruangan tertutup. Gas selalu memenuhi ruangan dalam bejana tekan tertutup. Ideal gas hukum Boyle, Charles, dan Amonton diterapkan. Pada kondisi nyata, tidak ada kondisi gas sempurna, tetapi pada hukum termodinamika digunakan dengan faktor koreksi berdasarkan data eksperimen. Gas, di sini ada diagram gas diberikan panas kalor. Bagian-bagiannya antara lain baik temperatur, high pressure is produced, fixed volume of gas. Ketika diberikan panas pada volume gas yang konstan, molekul gas akan bergerak semakin cepat menumbuk dinding bejana tekan dengan frekuensi dan gaya semakin besar. Hal ini akan menyebabkan kenaikan tekanan sesuai dengan hukum Amonton. Kemudian di sini ada gambar ruang dalam bejana ditekan atau penyempitan volume bejana. Ketika gas dikompres pada tekanan yang tinggi, hal ini menghasilkan temperatur yang tinggi, dan faktor ini merupakan dasar dari desain kompresor. Hal ini batasan dalam pembuatan desain kompresor. Tipe pemilihan kompresor. Beberapa faktor ini merupakan alasan dalam pemilihan kompresor, antara lain: yang pertama, kebutuhan tekanan buang; yang kedua, kapasitas kompresor; yang ketiga, sumber tenaga; kemudian ketersediaan dan biaya pendingin; kemudian ukuran dan ruang kebutuhan kompresor; selanjutnya berat kompresor, tipe dan ukuran pondasi kompresor, tipe kontrol pengatur kompresor, dan kemudian yang terakhir biaya perawatan. Di sini ada beberapa gambar klasifikasi kompresor. Ini kompresor dibedakan menjadi 3 dalam garis besar, yaitu dinamik, rotary, dan reciprocating, yang masing-masing dapat dilihat pada gambar berikut ini. Materi selanjutnya yaitu dynamic kompresor. Dynamic kompresor ini macamnya: yang pertama, ejector. Ejector ada beberapa part yang terdapat dalam ejector ini, yaitu steam inlet, suction, diffuser, dan juga throat. Ejector bentuk sederhana dari pompa vakum atau kompresor, tidak memiliki piston, katup, rotor, atau bagian bergerak. Aliran gas pada ejector. Aliran gas pada ejector ini yaitu gas pertama kali masuk melalui inlet, yang kemudian didorong oleh steam inlet. Selanjutnya, gas akan masuk ke dalam steam jet, yang kemudian selanjutnya masuk ke dalam diffuser. Ejector centrifugal radial kompresor. Bagian-bagian dari centrifugal radial kompresor antara lain suction, bearing housing, casing lower half, bearing housing, casing upper half, dan juga discharge.
Suction itu adalah merupakan lubang untuk masuk, sedangkan discharge adalah lubang untuk keluarnya udara. Maaf, slide-nya saya kembalikan lagi. Centrifugal ini atau biasa disebut dengan turbo blower banyak digunakan untuk beroperasi pada volume gas yang besar. Hal ini memungkinkan kenaikan tekanan dari 3,477 kilopascal menjadi beberapa ratus kilopascal. Ini merupakan kompresor sentrifugal dengan multistage. Kenapa disebut multistage? Karena kompresor ini memiliki lebih dari satu multistage. Di sini ada 5 multistage. Kemudian kompresor single stage. Kenapa kompresor ini disebut kompresor single stage? Karena di sini hanya memiliki satu single stage. Ya, gambarnya dapat dilihat pada slide ini. Bentuk desain impeller. Bentuk dari impeller dapat dilihat pada gambar ini. Bagian-bagiannya yaitu fan, disc brake, throat atau front side, dan juga fan. Axial kompresor. Kompresor jenis ini digunakan untuk turbin gas. Sering digunakan sebagai blower furnace atau tungku peleburan, industri baja, dan kebutuhan industri yang membutuhkan aliran udara atau gas dalam volume yang sangat besar. Rasio kompresi bisa sebanding dengan kompresor sentrifugal, tetapi laju aliran lebih besar sesuai dengan diameter casing. Kompresor aksial atau laju searah zoom. Ini merupakan gambar dari kompresor aksial. Yang ini merupakan sliding fan kompresor. Model kompresor seperti gambar ini dapat beroperasi dengan tekanan mencapai 0,86 MPa dan memiliki kapasitas hingga 3,4 kali 10 pangkat 3 meter kubik per jam. Materi selanjutnya yaitu rotary dan reciprocating kompresor. Di sini ada gambar liquid piston kompresor, yang mana bagian-bagiannya yaitu motor dan liquid kompresor atau liquid piston kompresor. Model yang ditunjukkan gambar ini merupakan kompresor tipe liquid piston. Kompresor ini bekerja dalam single stage atau satu kali tahapan yang mampu menghasilkan perbandingan tekanan hingga 5 kg force per cm persegi. Aliran dan komponen kompresor. Dapat dilihat aliran dari kompresor ini yaitu masuk dari suction, kemudian melewati fan impeller dan juga eccentric casing, dan kemudian udara keluar melewati discharge. Gambar ini, aliran udara di dalam kompresor. Gambar ini menjelaskan ketika lobus atau tapping gambar abu-abu berputar, ia membawa serta gas dari hisap. Menjelang akhir pembuangan, gas ini dikompresi di antara lobus dan dikeluarkan melalui pembuangan. Piston single acting. Kompresor jenis ini sangat dipengaruhi desain panjang piston. Piston bergerak sesuai dengan permukaan silinder. Desain kompresor ini merupakan single acting yang mampu beroperasi dalam putaran yang lebih cepat dibanding dengan desain crosshead. Ini merupakan gambar dari kompresor piston single acting. Crosshead desain kompresor. Kompresor ini memiliki desain untuk digunakan secara terus-menerus dengan kerja yang berat.
Desain ini mampu bekerja ganda atau double acting dan mempunyai pendingin air. Kompresor ini berputar dengan kecepatan relatif rendah dan dianggap lebih efisien. Kenapa kompresor ini dapat bekerja secara terus-menerus? Karena di sini ada discharge valve di atas dan juga di bawah, serta ada suction valve di atas dan juga di bawah, sehingga kerjanya atau siklus kerjanya terjadi terus-menerus. Sekian presentasi dari atau penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.